Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 10 genap psikologi industri kelas C eh, ingin mempresentasikan tentang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja pada PT Inalum di Kabupaten Batubara. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Andreas Evan Agung Butar-Butar, NIM 122190019. Kemudian teman saya, Saya Amrullah Al-Ghifari, NIM 122190075. Mungkin bisa di next saja. baik, yang selanjutnya kami akan memulai penjelasan mengenai PT Inalum. Yang pertama mengenai sejarah dan gambaran umum dari PT Inalum. Awal mula dari PT Inalum menjadi perusahaan yang bergerak di peleburan tambang dimulai pada awal abad ke-19. Itu studi kelayakan pertama dilakukan pada tahun 1919 oleh pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian dilanjutkan setelah upaya pemanfaatan potensi Sungai Asahan tersebut gagal dilakukan oleh Belanda, kemudian diambil alih oleh Jepang untuk dijadikan peleburan aluminium dengan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Pada saat itu ada 12 perusahaan penanaman modal dari Jepang yang ikut serta dalam pembentukan peleburan aluminium ini. Kemudian setelah kontrak ini habis dari perusahaan Jepang dan Indonesia, kemudian diambil penuh oleh Indonesia melalui pemutusan kontrak di tahun 2013 dan kemudian resmi menjadi BUMN pada tanggal 21 April 2014. Kemudian mengenai gambaran umum dari perusahaan PT Inalum. PT Inalum Asahan, lebih dikenal sebagai Inalum, merupakan BUMN pertama dan terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang peleburan aluminium. Keunggulan perusahaan PT Inalum ini adalah dengan mengoperasikan pabrik peleburan aluminium dan pembangkit listrik sebagai air untuk menciptakan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Untuk ruang lingkup usaha PT Inalum ini, yang pertama membangun dan mengusahakan pabrik peleburan aluminium di Kuala Tanjung yang menghasilkan membuat dan mengelola aluminium. Kemudian membangun dan mengusahakan pabrik pembangkit listrik tenaga air di Paritohan untuk sebagai sumber tenaga listrik dan menyalurkan ke pabrik peleburan aluminium. Kemudian di PT Inalum sendiri ada beberapa bagian. Yang pertama ada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. PLTA ini sendiri terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bendungan pengatu, kemudian ada bendungan penada air, lalu ada bendungan penada air tangga. Kemudian selanjutnya ada jaringan transmisi yang menyalurkan listrik, dan ada pabrik peleburan aluminium sendiri. Lalu tujuan perusahaan PT Inalum yang pertama bertanggung jawab atas penyediaan barang dan jasa yang berkualitas untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, lalu menjadi pionir berbagai kegiatan usaha yang belum dilakukan oleh pihak swasta dan koperasi, lalu berpartisipasi aktif dalam membimbing dan membantu pengusaha ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat, lalu memberikan sumbangan bagi sumbangsi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional, menambah penerimaan negara dari berbagai sektor usaha BUMN, dan terakhir untuk memperoleh keuntungan dari semua sektor usaha BUMN. Nah, di sini ada visi dan misi dari PT Inalum sendiri. Yang pertama visinya, PT Inalum adalah perusahaan kelas dunia dalam bidang aluminium dan industri terkait. Dan misinya ada 4. Yang pertama menciptakan manfaat bagi semua pihak berkepentingan melalui produksi aluminium ingot yang berkualitas tinggi dan produk-produk terkait, serta mampu bersaing di pasar global. Yang kedua, mendukung operasi pabrik peleburan aluminium yang menguntungkan dan berkelanjutan melalui pengoperasian pembangkit listrik tenaga air yang efisien dan efektif. Lalu mendukung pengembangan kelompok industri aluminium nasional yang pada akhirnya mendukung pengembangan ekonomi nasional. Dan yang terakhir, berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi regional melalui pengelolaan operasi optimum secara menguntungkan. Untuk letak geografis dari PT Inalum sendiri yang terdapat di Sumatera Utara itu,
PLTG Sigura-Gura dan PLTG Tangga berada di sepanjang Sungai Asahan, Toba Samosir, Sumatera Utara. Tenaga listrik yang dihasilkan oleh kedua PLT tersebut disalurkan ke pabrik peleburan aluminium di Kuala Tanjung, Sesuka, Batubara, Sumatera Utara. Melalui 271 unit jaringan transmisi, kemudian melalui gardu induk PT Inalum Kuala Tanjung, listrik tersebut didistribusikan ke gedung reduksi dan gedung penunjang lainnya melalui dua penyiar silikon dengan DC 37 kA dan 800 volt. Dapat dilihat di layar untuk letak geografisnya. Selanjutnya dilanjutkan teman saya Amru. Selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka mengenai definisi. Yang pertama itu ada pendidikan. Pendidikan merupakan usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses cara perbuatan mendidik. Lalu ada pendidikan tenaga kerja, yaitu semakin tingginya tamatan pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula kemampuan kerja atau the work capacity atau produktivitas seseorang dalam bekerja. Lalu ada pelatihan. Pelatihan merupakan proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir. Nah, selanjutnya ada pelatihan tenaga kerja. Merupakan seluruh kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu. Selanjutnya ada pengembangan. Pengembangan ini merupakan usaha-usaha untuk meningkatkan keterampilan maupun pengetahuan umum bagi karyawan agar pelaksanaan pencapaian tujuan lebih efisien. Yang terakhir yaitu ada pengembangan tenaga kerja. Pengembangan tenaga kerja ini dalam lingkup karyawan yaitu pengembangan karyawan merupakan hal yang terpenting bagi kelangsungan suatu perusahaan atau organisasi. Jadi next. Baik, untuk struktur organisasi di PT Inalum sendiri berikut bisa dilihat di layar. Yang pertama itu di tingkat paling puncak ada komite penunjang, komisaris atau komite audit, yang di bawahnya terdapat 4 bagian. Yang pertama ada rapat umum pemegang saham, lalu dewan komisaris, kemudian dewan direksi, dan direktur utama. Di sini kami menjelaskan untuk bagian dari direktur utama itu membawahi ada 5 bagian atau 6 bagian. Yang pertama itu direktur umum dan sumber daya manusia, yang di bawahnya ada administrasi umum dan CSR dan administrasi SDM dan welfare. Kemudian yang terakhir ada pengembangan SDM. Dan bagian selanjutnya adalah direktur keuangan, membawahi treasury, budgeting and accounting, lalu logistik. Kemudian bagian yang ketiga ada direktur pengembangan dan bisnis yang membawahi proyek pengembangan, perencanaan strategis, marketing, dan sales. Kemudian bagian keempat ada direktur operasi yang membawahi reduksi dan penuangan, karbon, pemeliharaan, engineering, operasi PLTA dan distribusi, dan pemeliharaan PLTA. Lalu ada wakil manajemen, itu mengawasi internal, dan bagian terakhir terdapat 4 bagian, yaitu sekretaris perusahaan, legal dan keputusan, pengadaan, dan auditorial internal. Oke, selanjutnya itu ada manajemen sumber daya manusia di PT Inalum. Yang pertama itu ada program atau sistem penghargaan, di mana penghargaan ini diberikan kepada pekerja atau karyawan yang kinerjanya baik di dalam perusahaan, sehingga diberikannya penghargaan ini tujuannya untuk memotivasi tenaga kerja agar lebih giat lagi bekerja, sehingga nanti mempengaruhi produktivitas dari perusahaan PT Inalum. Yang kedua itu ada pembinaan. Pembinaan di sini lebih ke arah membina karyawan untuk mendapatkan pengetahuan terkait kebutuhan-kebutuhan karyawan untuk kerjanya nanti, sehingga bisa
sebagai perencana dan penilai juga. Lalu untuk pelatihan dan pendidikan mungkin bisa di next slide selanjutnya. Oke, untuk sistem pendidikan di PT Inalum di Kabupaten Batubara, tujuannya untuk mewujudkan program sistematis pendidikan perusahaan mendirikan pusat pendidikan latihan di Tanjung Gading yang ditujukan bagi karyawan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan di bidang manajemen teknik dan lain-lain yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia. Sehingga sistem pendidikan ini diharapkannya karyawan ini mendapatkan bekal materi untuk nantinya terjun langsung di lapangan. Bisa di next. Yang selanjutnya ada sistem pelatihan di PT Inalum. Jenis-jenis pelatihan yang umum dilakukan perusahaan PT Inalum kepada karyawan bagian smelter casting, yaitu teknik pencetakan ingot, teknik bundling, teknik storing ingot, basic core, basic frontliner, frontliner, dan advanced frontliner, basic leadership and motivation, basic supervisory, basic mentalitas, development of self competency, effective communication skill, ESG, regular training, ESG leadership professional. Itu merupakan jenis-jenis pelatihannya. Di mana untuk meningkatkan skill dan keterampilan dari para pekerja di PT Inalum. Bisa di next. Nah, ini juga ada pengembangan sistem pengembangan di PT Inalum ini bertujuan untuk mengembangkan lebih luas lagi terkait kemampuan, skill, dan pengetahuan yang uh, didapatkan oleh para pekerja. Di sini bisa dibaca contoh-contoh metode pengembangan yang dilakukan, ada job enrichment, job enlargement, coaching, dan lain sebagainya. Ini bisa di next. Nah, kesimpulan. Kesimpulannya, untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan sangat dibutuhkan pelatihan dan pengembangan dengan menggunakan metode pelatihan dan pengembangan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan karyawan setelah mengklasifikasi bidang pekerjaannya. Di mana untuk terus meningkatkan produktivitas ini, PT Inalum disarankan untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap program yang dilaksanakan. Tadi ada beberapa program seperti penghargaan, pembinaan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan agar selalu dengan kemajuan teknologi, selalu sesuai dengan kemajuan teknologi, zaman, dan persaingan global, sehingga perusahaan dapat bertahan dalam kompetisi produksi aluminium unggulan. Sehingga PT Inalum ini dapat terus berdiri sampai kapanpun. Mungkin seperti itu kesimpulan saran dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.